Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini saya menyebutnya berkat pimpinan Tuhan. Mari kita baca dulu dari Yesaya pasal 30 ayat 20 dan 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengirik. Artinya dikatakan di sini ini janji berkat untuk bangsa Israel, pemulihan. Dibilang bahwa Tuhan tidak janji ya, artinya hanya roti air serba sedikit, artinya secara luaran, berkat luaran itu ya pokoknya secukupnya lah. Tapi yang penting ini berkat yang di dalam ini, berkat pimpinan Tuhan ini, artinya pengajarmu di dalam batin itu akan menuntun engkau bisa tahu harusnya jalan ke sini ya, ikutin aja, jalan ke sana, jalan ke sini. Artinya ada suatu pimpinan ilahi, tangan ilahi yang menuntun kita sehingga kita tidak salah jalan. Karena sesungguhnya kita ini bagaimanapun apanya pintarnya otak kita nggak bisa mimpin kita. Kita terlalu banyak faktor yang harus direnungkan, dipikirkan, bisa pusing kita. Tapi kalau ini janji Tuhan, di dalam batin kita ada pengajar yang akan mengasih tahu, kamu jalannya ke sini ya, kamu belok ke sini, kamu belok ke sini gitu. Sehingga tidak salah ya. Kalau dalam perjanjian baru ini berkatnya di 1 Yohanes 2 ayat berapa itu yang dikatakan pengurapan itu ada dalam batinmu. Ya, engkau nggak perlu diajar oleh orang lain, pengurapan itu akan mengajarin engkau segala sesuatu. Sehingga engkau tahulah harus ke sini, apakah harus ke sana dan sebagainya. Jadi Bapak Saudara, memang berkat ini jarang dibicarakan karena ini berkatnya yang nggak kelihatan ya di dalam batin ya. Tapi hasil daripada berkat tuntunan Tuhan ini atau pimpinan Tuhan ini, yang pertama adalah rasa puas dalam hidup kita. Kita merasakan hidup ini kok puas sekali ya. Kita bukan ini puas, rasa puas di dalam batin, nggak ada kait-mengait dengan yang di luar. Rasa bahagia dalam batin yang nggak ada hubungan di luar. Contohnya Matius 5 itu, saudara lihat ada 9 ucapan bahagia, itu satu pun, secuil pun tidak ada terkait dengan hal-hal yang luaran. Berbagai orang yang lemah lembut, miskin di hadapan Tuhan, haus lapar kebenaran dan sebagainya. Nggak ada urusannya sama sekali dengan yang di luar. Jadi bahagia itu mutlak adanya di dalam batin, dan ini disebabkan karena berkat Tuhan ini yang menuntun kita dalam hidup kita ya, sehingga kita nggak salah jalan ya. Jadi kehidupan manusia itu biasanya di ujungnya nih, orang udah makin tua begitu ya, nanti dia ada penyesalan ya. Aduh, kenapa saya nggak menempuh jalan ini, kenapa saya nggak kerja lebih keras begini, kenapa saya dan sebagainya lah, penyesalan lah ya. Tapi kalau kita mendapat berkat ini oleh kasih karunia Tuhan, tidak akan ada penyesalan dalam hidup kita. Ada rasa puas yang di dalam batin yang nggak bisa dijelaskan, bukan karena jalan hidup kita lancar-lancar ya, enggak. Jalan hidup kita pastilah banyak penderitaan, tantangan, konflik, kekecewaan, kegagalan, babak belur lah hidup kita itu. Tapi anehnya, setelah kita menjalani ini kok di dalam batin ini ada ya. Bahagialah, saya bilang begitulah, satisfied, puas gitu loh kira-kira ya. Kita nggak ingin menjadi seperti orang lain. Kita nggak ingin, seandainya hidup saya kayak dia. Itu nggak, sama sekali nggak ada perasaan begitu. Nggak ada perasaan ingin jadi orang lain. Kita udah puas dengan batin dengan hidup kita. Puas dengan segala sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, karena ini berkat ini nih ya, berkat pimpinan Tuhan ya. Saya mau beri contoh dulu, ini bukan ngejelekin ya. Penyesalan itu bisa aja loh terjadi pada orang yang melayani Tuhan. Bahkan ini saya pernah baca bukunya Billy Graham, Biasa Saya, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
Itu Billy Graham yang sedemikian luar biasa, berkat dia melayani Tuhan apa sebagainya. Tapi di akhir kehidupannya dia mengatakan, saya punya 2 penyesalan dalam hidup saya. Yang pertama, saya kurang waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya dia tentu doa baca Alkitab, tapi untuk mempersiapkan khotbah itu, dia kurang waktu untuk merenungkan fellowship lah, membangun kerohanian dia di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia menyesal karena dia kurang waktu dengan anak-anaknya. Yang dia punya 5 anak ya. Nah, saya nggak mau komentarin lah itu, tapi intinya bahwa orang yang mendapat berkat seperti ini, tuntunan Tuhan dalam Yesaya ini ya, engkau bisa tahu ini adalah jalan yang benar yang harus kau lalui, engkau harus belok kiri, engkau harus belok kanan. Orang yang dapat berkat ini nggak akan ada penyesalan, sama sekali tidak akan menyesal dengan hidupnya, puas di dalam batin. Itu satu. Dan yang kedua, dia nggak akan mau menjadi seperti orang lain ya. Ini berkat yang luar biasa. Semogalah ya kita ini mendapat berkat ini ya, berkat pimpinan Tuhan dalam batin yang membuat kita bahagia, puas ya, enggak menyesal, enggak ingin seperti orang lain ya. Haleluya, amin.